wabarakatuh. Di sini saya Ilmania Halimatul Aziza, NPM 22 5025, dan rekan saya Yuvindra Putri, NPM 225014. Di sini kami akan menampilkan video yang bertema pergaulan bebas, dan saya sendiri berperan sebagai Yupi. Dan di sini saya akan berperan menjadi ibu guru yang bernama Ilma. Selamat menyaksikan. Yupi, aku kemarin lihat kamu lihat di story IG kamu asik ya. Emang kenapa? Kayak gitu tuh gak baik, Yupi. Itu gak baik buat kamu. Kamu tuh masih anak SMA, gak usah aneh-aneh. Ini alasan aku gak masalah itu karena aku tuh habis putus sama pacar aku. Dia melampiaskan itu ke situ gitu loh, biar have fun, party, biar gak kepikiran lagi sama mantan aku. Tapi kalau kamu putus cinta malah hidupmu gak baik, mendingan kamu cari hobi yang lain, buat nongkrong sama temen, main-main. Nah itu kan juga nongkrong sama teman, nggak chill. Kan beda itu tuh gak baik. Kamu kalau nakal lagi tak bilangin di rumah kamu, bilangin aja. Kayaknya apa sih? Yaudah deh, terserah kamu gimana sih? Bilangin mak kayak gitu, gini banget. Kalau nggak mau dibilangin ya udah lah, terserah. Aku nggak mau ikut campur. Makasih Tasya, pusing aja hidup orang. Belum tentu hidupnya bener-bener aja. Awas aja, aku cukuin sama Bu Ilma. Assalamualaikum. Masuk, Mbak. Bu Ilma. Iya, ada apa, Mbak? Ada apa Mbak Tasya kesini, Mbak? Jadi gini Bu, saya itu mau bilang sama Ibu, mau melaporkan. Ibu tahu Yuvindi anak IPA 02 itu? Yang nggak jilbaban itu ya, Mbak ya? Iya Bu, nah jadi gini Bu, dia itu tadi malam bikin story WA. Nah dia tuh mengupload itu Bu, video party dugem gitu Bu, di dunia malam. Nah saya tuh bukannya mau bilang ke Ibu ngadu domba gitu ya Bu, tapi tuh saya tuh cuma kasihan aja teman saya malah party gitu Bu. Saya tuh udah saya bilangin, Yuvi kok kamu party, saya tuh malah diginiin. Apa sih kamu nggak usah ikut campur? Terus ya udahlah saya diem aja. Makanya itu mendingan saya bilang ke Ibu aja biar Ibu yang bilangin, karena kalau saya yang bilang Yuvindi itu nggak mau dengerin saya gitu Bu. Saya tuh pengennya tuh Yuvindi nggak usah kayak gitulah, karena kan dia kan juga masih anak SMA kan Bu. Terus saya tuh pengennya Yuvindi tuh yang ke jalan yang baik aja gitu, nggak usah dugem-dugem party gitu Bu. Ini loh Bu, bentar. Lihat saya boleh nggak, Mbak? Ini Bu. Ini Bu. Tuh, ini kan Yupi Bu yang Oh, yang mana Mbak yang Yupi itu, Mbak? Yang ini Bu, yang ini Bu. Nih. Yang pojok ini. Iya Bu, ini gak sih Bu, ini. Tuh dia tuh malah kayak gini Bu, malam-malam pakai celana pendek. Tolong ya Bu. Itu Mbak Yupi itu rumahnya di mana toh, Mbak? Rumahnya di dekat sini loh Bu, di dekat Tirtana di sini. Mbak Tasya tahu orang tuanya Mbak Yupi? Tahu Bu, kebetulan saya juga pernah ketemu sama ibunya. Punya WA-nya? Coba nanti saya itu dulu ya Bu, saya tanyakan dulu ya Bu. Soalnya kalau nomornya saya juga nggak punya Bu. Kalau itu Ibu mau manggil ibunya gitu loh, Mbak, biar saya tanya ke ibunya Mbak Yupi itu seperti apa di rumah, seperti itu, Mbak. Oh baik Bu, nanti coba saya tanyakan nomor WA-nya dulu ya Bu sama teman saya yang lain. Karena saya juga nggak punya nomor WA-nya Bu. Nah, ini Mbak Tasya tadi ketemu Mbak Yupi di mana, Mbak? Di kantin Bu, tadi kan saya kan jajan sama si siapa namanya? Itu Bu, teman saya si Laras itu Bu. Nah itu saya tuh ketemu kan Laras lagi pesen kan Bu. Nah kebetulan saya tuh lihat Yupi itu saya panggil Bu. Saya ajak ngobrol malah kayak gitu. Ya udahlah, saya malas tuh Bu, orang saya perhatiin baik-baik, terus saya bicara juga baik-baik, malah dia bilang kayak gitu ya saya malah sebel sendiri kan Bu. Ya nggak apa-apa, Mbak Tasya kan udah baik mengingetin Mbak Yupi untuk biar nggak party seperti itu. Tapi kalau Mbak Yupi kayak gitu ya mau gimana lagi. Tapi besok Ibu akan panggil Mbak Yupinya dulu. Nanti kalau Mbak Yupinya nggak bisa berubah, Ibu panggil
orang tuanya Mbak Tasya. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, Tapi sekali lagi Bu, aku tuh Iya. nggak ngaduin, tapi saya tuh cuman pengen Ibu tuh balik ke jalan yang bener aja gitu Bu. Iya Udah, Mbak. Bu. Terima kasih ya Mbak Tasya. Besok kabari lagi ya Mbak kalau udah punya nomornya. Iya Bu. Masuk Mbak. Silahkan duduk Mbak Yupi. Iya Bu. Ini benar ya Mbak Yupi dari IPA 2 ya Mbak ya? Oh iya benar Bu. Nah, bagaimana kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Mbak Yupi tahu Mbak Yupi saya panggil di sini kenapa? Nggak tahu Bu, kenapa Bu? Kan Ibu dengar-dengar ada salah satu siswa di sini bilang Mbak Yupi itu habis party Mbak. Itu apa benar Mbak? Oh iya, benar. Kan itu party Bu. Itu kenapa Mbak Yupi mau party seperti itu Mbak? Jadi itu awalnya tuh saya putus sama pacar saya aku. Terus ada teman saya yang ngajak saya party, ya udah saya ikut aja. Itu partinya di mana Mbak? Di sekitaran sini Bu. Oh. Dan itu kan menurut saya kan itu kan juga di luar sekolah Bu juga. Terus di sekolah pun pelajaran apa apapun kan nggak terganggu, maksud saya itu gitu. Kenapa kok ya kan kayak gitu. Tapi kan Mbak Yuki tahu kan party itu nggak baik Mbak. Iya tahu, tapi kan saya itu cuma sekedar have fun, senang-senang aja, nggak kayak berlebihan gitu Bu. Kan di partian itu kan juga ada sisi positifnya, sisi negatifnya Bu. Jadi di party itu kan kalau menurut saya ya Bu ya, sisi yang negatifnya itu ya kayak gitu, minum-minum sampai mabuk, sampai nggak sadar diri, terus ketemu cowok, dibawa cowok, dibungkus itu Bu namanya. Terus kayak ya udah setelah dibawa cowok terus nggak tahu kemana kayak gitu loh Bu. Itu kalau itu sisi negatifnya menurut saya ya. Kalau saya kan cuma sekedar fun aja, sekedar senang-senang aja. Terus itu juga sama teman saya cewek-cewek semua Bu. Jadi kalau kayak apa ya Bu, minum itu tuh di situ menurut saya jahat gitu loh Bu. Tapi menurut Ibu ya Mbak ya, kan kayak party itu di pandang masyarakat itu kayak kurang baik gitu kan ya Mbak. Apalagi Mbak Yupi kan perempuan kan. Ibu Mbak Yupi itu tahu nggak kalau Mbak Yupi party-party gitu Mbak? Kalau tahu saya tidak dibolehin lah Bu. Jadi diem-diem ya Mbak ya? Ya iyalah gitu. Tapi kan menurut Ibu kan kayak party itu nggak baik ya Mbak buat perempuan ya. Buat semuanya sih nggak baik gitu. Tapi gimana ya Mbak ya? Tapi kalau Mbak Yupi udah terlanjur seperti itu, Mbak Yupi mau berubah nggak Mbak? Jadi gini Bu, saya itu kayak gitu cuma sekali dua kali aja Bu, nggak terus-terusan. Kayak saya itu lagi nggak mood, kayak lagi bosan, lagi suasana lagi nggak tenang, kayak ada masalah banyak, saya itu perginya ke situ. Karena kenapa? Kalau saya sudah ke situ, itu tuh hati itu udah merasa kayak tenang, senang. Karena itu apa, saya itu ngambilnya yang sisi positifnya, have fun, nggak mabuk-mabukan, enggak. Saya itu cuma menikmati musiknya aja, DJ-nya aja kayak gitu Bu. Kenapa Mbak Yupi nggak itu aja Mbak, kayak mengalihkan dari party itu ke kayak nonton drakor, apa quality time sendiri gitu Mbak, di mall gitu, apa nyalon gitu loh Mbak. Kan biar kayak positif aja gitu loh Mbak. Kalau party kan kayak kesannya kayak jelek gitu kan Mbak. Oh kayak gitu sudah pernah sih Bu, tapi kayak bosen aja ya, kayak gitu-gitu aja. Kalau party itu menurut saya nambah relasi, nambah teman. Sisi positif ya, kita ambil sisi positifnya aja ya Bu. Menurut saya itu banyak teman, banyak relasi. Kayak saya ketemu kuliah di Padang, terus Ya, gimana nanti bisa tanya-tanya juga kerja di mana. Nanti kan saya setelah lulus SMA kan bisa tanya-tanya ke situ
gitu Bu, menurut saya. Kalau sisi positifnya yang saya ambil, kalau sisi negatifnya ya itu kayak mabuk-mabukan, tapi saya nggak pernah. Tapi Mbak Yupi nggak pernah mabuk ya Mbak ya? Nggak pernah. Cuma di situ cuma jujur ya Bu, saya itu di sana tuh cuma minum kayak apa sih, squash kayak apa, air putih, es teh kayak gitu Bu. Yang kayak mabuk itu cuma teman-teman saya cuma kayak menikmati suasananya aja Bu, kayak gitu. Tapi Ibu boleh sarankan buat Mbak Yupi. Mbak Yupi itu harusnya kayak menghindari aja dunia malam Mbak. Karena nanti kalau takutnya keterusan gitu loh Mbak. Mbak Yupi itu harus kayak beralih ke hal-hal positif gitu Mbak. Seperti kayak yang Ibu tadi bilang, kayak nyalon, apa quality time sama keluarga, apa pergi sama teman-teman, seperti itu Mbak. Kalau keterusan gitu kan kayak nggak baik ya buat Mbak Yupi sendiri. Kayak ketergantungan pergi malam, kan Mbak Yupi kan perempuan. Tapi kan cuma sekedar kayak Iya aja iya Bu. Itu iya itu sih. pun juga di luar sekolah, nggak pakai atribut sekolah. Itu juga paham sih, maksudnya kayak anak muda sekarang itu gimana. Ibu boleh tahu nomor WA-nya orang tua Mbak Yupi? Entah apa ya Bu? Ya besok-besok kalau ada kayak kepentingan seperti itu Mbak. Nggak hafal Bu, karena kan di sekolah kan nggak boleh pakai HP juga. Ya coba Ibu, apa nanti itu aja kasih suratnya ke Ibu Mbak Yupi aja ya Mbak ya? Ya Surat. Jadi begini, Mbak Yupi itu harus pinter-pinter cari teman Mbak yang positif gitu Mbak. Kan itu bisa menarik Mbak Yupi ke hal yang baik Mbak, seperti itu. ya Bu, ya bisa mungkin saya kurangin dulu, tapi nggak Iya. langsung ya Bu kayak gitu. Iya. Mbak Yupi kan tahu kan hal jelek apa enggak, kan Mbak Yupi udah gede. Jadi kasihan orang tua Mbak Yupi Mbak. Ya Bu, tapi maaf sudah diinfo lagi Bu. Jangan Mbak. Ini Mbak, saya titip buat orang tua Mbak Yupi ya Mbak ya. Ya, saya sampaikan Bu. Iya. Makasih ya Bu. Iya. Hati-hati ya Mbak Yupi. Mbak Ibu juga ini mau rapat. Oh iya Bu, Iya. makasih Bu. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Bu. Ya, selamat pagi Bu. Pagi. Jadi gini Bu, saya menemui ibu itu. Ini kan kemarin saya masuk ke kamar anak saya Bu. Nah, saya tuh nemuin surat ini loh Bu. Tapi ini. anak saya tuh nggak bilang ke saya gitu loh. Oh Mbak Yupi nggak bilang ke Ibu? Enggak, saya juga nggak Oh. tahu alasannya tuh kenapa. Ini cuma di surat panggilan orang tua. Nah, saya nggak tahu, anak saya tuh nggak nyampein ke saya gitu loh. Oh, padahal kemarin udah saya bilang, tolong kasih ke orang tua ya Mbak, saya gitu. Jadi kan Ibu ini manggil ibunya Mbak Yupi itu karena Mbak Yupi itu party Bu. Ibu tahu nggak kalau Anak anak saya Ibu? party? Iya. Emang iya? Iya, saya menanya. Siswa dari sini ngomong ke saya Bu kalau Mbak Yupi itu party gitu. Terus alasannya tak tanya, kenapa Mbak Yupi party? Mbak, karena saya putus Bu, seperti itu Mbak. Itu anak saya kira-kira kapan ya Bu? Soalnya saya sendiri pun nggak tahu gitu loh. Gimana? Saya sendiri pun nggak tahu, soalnya kan kadang anak saya keluar itu pamitnya ngerjain tugas nanti sampai malam belum seperti selesai itu. gitu. Kayaknya 2 hari yang lalu deh Mbak. Oh iya Bu, saya baru ingat 2 hari yang lalu itu anak saya pulangnya subuh Bu. Subuh Bu. Iya. Itu izinnya ke Ibu gimana Bu? Nah itu kemarin tuh dia bilang ngerjain tugas tau Bu. Habis ngerjain tugas tuh kan karena kemalaman, maksudnya tuh udah malam gitu loh. Saya juga gimana ya, nggak ngasih dia tuh pulang, soalnya kan rawan juga ya Bu kalau Iya. apalagi kan Yupi kan cewek tau Bu, tengah malam pulang sendirian, jalannya juga sepi. Jadi ya udah saya bolehin dia tuh nginep di tempat temannya. Kalau boleh tahu itu temannya dari SMA juga apa gimana? Kayaknya iya deh Bu, soalnya awalnya tuh si Yupi bilangnya mau ngerjain tugas di rumah temannya. Seperti itu. Iya. Tapi akhirnya Yupi juga tahu Bu kalau Ayahnya Yupi tahu apa sih? kalau belajar kelompok gitu Bu. Tahu udah saya bilangin juga. Tapi katanya Mbak Yupi itu ada masalah juga. Itu apa masalah sama ibu apa gimana gitu Bu? Kalau permasalahan sama saya sih
Kayaknya enggak deh Bu. Berarti sama pacarnya ya Bu ya. Kalau pacar, Yupi punya pacar. Tapi katanya, tapi Ibu tahu kalau Mbak Yupi itu ada masalah Bu. Itu masalah apa ya Bu ya? Apa di rumah apa di sekolahan gitu Bu? Kalau masalah kurang tahu ya Bu, soalnya si Yupi juga kalau di rumah tuh biasa aja gitu loh. Maksudnya anaknya ceria gitu ya, bercanda sama ayahnya, sama kakaknya gitu. Berarti itu kalau saya pikir di luar rumah ya Mbak ya. Kalau itu kurang tahu ya Bu, soalnya anaknya kelihatan ceria gitu loh Bu. Apa coba besok Juga besok Ibu panggil gitu ya Mbak Bu ya. soalnya si Yupi juga nggak pernah cerita ke saya gitu ada masalah apa gitu. Jadi saya juga nggak tahu, saya juga nggak niat soalnya gimana ya, anaknya tuh kayak kelihatan ceria banget gitu loh Bu. Ya begini aja. Besok kan hari Jumat ya. Iya. Besok kan Ibu ada sedikit waktu. Coba besok Yupi saya panggil di ruang BK gitu aja Mbak, gimana? Ya nggak apa-apa Bu, Ya. ditanyain supaya maksudnya masalah si anaknya apa gitu. Ya. Begitu aja ya Mbak ya. Udah saya pamit ya Oh, Bu, iya. terima kasih. Ya, terima atas kasih. informasinya. Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Bagaimana Mbak Yupi? Anda baik. Ya Bu, ada apa ya? Saya dipanggil lagi. Jadi begini, kan kemarin Ibu udah memanggil ibunya Mbak Yupi ya Mbak. Nah Mbak Yupi nggak bilang ya sama ibunya Mbak Yupi kalau mendapat surat Mbak. Enggak. Kenapa Mbak Yupi nggak bilang Mbak? Saya merasa takut Bu, karena itu kayak masalah pribadi saya. Orang tua saya pun nggak tahu. Itu tuh masalahnya gimana sih Mbak? Orang tua Mbak Yupi tuh juga nggak tahu loh Mbak masalah Mbak Yupi apa. Ya jadi kayak gitu Bu, saya itu kan masuk ke dunia malam kayak gitu tuh karena saya tuh putus sama pacar saya Bu. Jadi kayak ada masalah pribadi lah saya sama pacar saya. Terus dia itu kayak selingkuh, kayak sekarang tuh udah nggak sefrekuensi lagi gitu loh Bu, udah gak ada kecocokan lagi. Makanya dia mutusin saya, padahal dia juga selingkuh dan dia itu milih orang lain. Jadi kan saya juga sakit hati Bu kalau kayak gitu. Jadi itu mergo itu ya Mbak ya. Karena putus cinta ya Mbak ya, karena pasangan Mbak Yupi ya. Iya. Nah, jadi menurut Ibu ya Mbak ya, kan Mbak Yupi itu kan masih muda kan, masih jenjangnya masih panjang kan Mbak. Kalau cowok tuh jangan nomor satu Mbak. Mending Mbak Yupi kayak fokus tuh belajar. Kan Mbak Yupi udah kelas 12 kan Mbak, apalagi habis ini kan UN. Mbak Yupi harus fokus belajar, nggak usah dugem-dugeman lagi gitu Mbak. Mau gimana lagi Bu, juga namanya sekarang itu masalah hati kan nggak ada yang tahu. Iya. Ya, emang belajar juga belajar Iya. menurut saya, tapi kalau kayak gitu kan ya gitu. Tapi Mbak Yupi kan mau berubah kan Mbak? Ya insya Allah mau Bu, mau kayak hal-hal yang negatif itu juga saya mau memperbaiki diri lagi kayak gitu. Masa pikiran saya tuh juga ini tuh, masa saya cuma putus cinta aja dan tidak Iya benar. Ibu juga tahu kan, Ibu juga pernah muda kan, apa yang dirasakan Mbak Yupi kan Ibu juga pernah ngerasain begitu. Jadi menurut Ibu Mbak Yupi itu harus fokus ke belajar dulu, jangan cinta-cintaan dulu. ya gimana itulah Bu, masalah hati Bu. Iya nggak apa-apa. Jadi Ibu ini mantau Mbak Yupi ya Mbak ya, biar Mbak Yupi nilainya menambah terus begitu ya Mbak ya, nggak usah party-party lagi Mbak. Iya Bu, enggak Bu, saya juga udah stop Bu lah, sebenarnya stop lah. Kayak juga itu tadi yang saya bilang, mau memperbaiki diri, mau hidup saya itu mau yang positif-positif aja. Iya benar, Ibu setuju kalau gitu. Jadi nanti kalau Ibu sama orang tua Mbak Yupi mau mantau Mbak Yupi biar Mbak Yupi itu lebih baik lagi gitu loh Mbak. Nah, apalagi kemarin kan juga udah dibilang sama ayah saya, sama ibu saya, juga dimarahin kayak gitu. Niatnya tuh dia itu nggak marahin sih Bu, lebih ke nasihati. Iya, benar. Kayak gitu ya. Saya jadi mikir lah Bu, karena saya kayak apa ya,
juga. Ya. Jadi ibu ini udah mantau aja ya Mbak ya, mantau Mbak Yupi. Nanti agar Mbak Yupi nilainya baik, lulus, Mbak Yupi mau nerusin kuliah apa gimana Mbak? Insya Allah kuliah. Kuliah di mana Mbak? Belum tahu sih, nanti tergantung. Oh iya. Pokoknya Mbak Yupi yang semangat, gak usah pacaran-pacaran dulu, pentingin belajar dulu, kasihan orang tua. Makasih ya Bu. Iya Mbak Yupi. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan buat teman-teman saya yang sudah membantu dalam mengerjakan tugas video dari Pak Eko, saya sangat berterima kasih kepada mereka.